Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Miskin taktik. Ini yang miskin taktik maksudnya. Oke, timnas U19 kita berhasil mengalahkan Kamboja ya dengan skor 0-2 pada lanjutan Piala AFF atau ASEAN Under-19 Championship. Gol dicetak oleh Kadek Arel dan juga Iqbal Gwijangge. Kalian tahu kan dua-duanya ini posisinya apa? Pemain apa? Center back ya. Gua kasih tahu center back. Dan kedua pemain ini adalah top skor ya, top skor timnas kita di Piala AFF kali ini. Problemnya di sini ya guys ya, sepanjang pertandingan taktiknya ketebak abis. Pak Sapri, ini bukan 2013 ya, ini bukan Piala AFF U19 2013, sepak bola berkembang. Sepanjang pertandingan taktiknya cuma satu, tembak bola ke sayap, lari, kejar, cari cutback, itu doang. Lawan Kamboja kita baru bisa cetak gol di menit ke-71, itu pun corner. Gol kedua ini kalau lawan negara yang lebih kuat bagaimana ya kan? Jadi dari open play nihil. Rotasi apanya yang rotasi? Starting line up lawan Kamboja tidak ada pergantian, sama persis sama waktu lawan Filipina ya. Ini aduh, strikernya pun Jens Raven pun masih dicadangkan, Welber Jardim pun dicadangkan juga, tapi Welber masuk di menit keberapa? 30-an udah masuk. Karena ya begini. Arkan Kakak ini bagus, benar, pemain yang potensial, gue akuin. Tinggi badannya juga mumpuni, tapi bolehlah coba lah ditukar dia jadi super sub. Memang sih babak kedua Jens Raven juga nggak terlalu bisa banyak gimana-gimana karena permainan timnas kita ketebak banget. Mainnya di sayap itu benar-benar ketebak ya, mati nggak bisa gerak dari sayap. Pak, ayolah, sekarang formasi udah 3-4-3. Ayolah filosofinya diperbaiki lagi, permainannya kayak STY lah, cobalah pelan-pelan yuk. Ingat Pak Sapri, ini bukan AFF U19 2013 lagi, udah beda bener-bener ya. Semoga bisa improve lagi dan yuk semangat yuk. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ya semoga ini di semifinal nanti lawan Malaysia, permainan Indonesia ini jangan sampai ya monoton begitu-begitu saja. Harus punya variasi serangan supaya kita bisa mengalahkan Malaysia. Permainan Indra Syafri itu hanya monoton begitu-begitu saja. Saya pikir akan sulit sekali Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF U19 ini teman-teman ya. Saya pikir agak sulit lah ya kalau model permainannya itu monoton sekali begitu. Ini yang setuju Coach Indra Syafri bebal sini merapat. Lu bayangin aja ya. Ini starting pertandingan pertama sama pertandingan kedua sama persis. Dan lu tahu kayak biasa Jens Raven sama Welber Jardim nggak dimainin bro. Arkan Kakak main. Ya gue akuin sih Arkan Kakak oke lah dapat beberapa peluang, tapi ya kayak biasa nggak efektif. Dan akhirnya babak kedua sadar lah si Coach Indra. Dan yang kayak gue bilang sebelumnya, si Filipina itu pertahanannya nggak sekuat itu yang pertandingan pertama. Nah tadi malam si Kamboja ini solid banget di belakang, ya bisa dibilang hampir parkir bus lah gitu. Tapi ya pertahanan mereka solid. Sampai akhirnya si Kadek sama si Iqbal dapat momentum dari set piece corner, dapat gol. Ya secara permainan, secara gol jatuh dari langit istilahnya Coach Justin ya. Cenderung ngebosenin dan ya udah ketebak. Cuma main dari wing, crossing, ngarep di tengah dapat momentum sundulan atau shoot. Coach ini tuh 2024 ya, udah bukan 2013, kagak kayak zaman dulu. Taktik sepak bola tuh berkembang. Lu punya pemain sekelas Jens Raven, Welber Jardim yang main di luar Liga Indo, kagak lu kasih kesempatan dari awal. Kenapa? Udahlah, nanti pertandingan yang lawan Timor Leste, kalau Jens Raven kagak dimainin, Welber Jardim gak dimainin, tanyain dah ke Coach Indra. Kalau menurut lu gimana? Menurut saya mungkin Indra Syafri ini punya strategi tersendiri untuk memainkan si Jens Raven dengan Welber ini teman-teman. Mungkin dia simpan untuk pertandingan-pertandingan penting, jangan sampai cedera. Karena ya kita lihat kemarin ketika habis lawan Timor Leste menang 6-2,
Nah, Welber itu keluar dengan ya duduk di kursi roda. Ya semoga nanti dia tersedia ketika bermain lawan Malaysia teman-teman, karena dia ini salah satu pemain bagus begitu. Kalau sampai dia tidak tersedia, ya satu kerugian buat Indonesia teman-teman, karena dia ini menurut saya dia itu pemain bagus yang harusnya dipasang dia tuh sejak awal begitu teman-teman. Babak pertama deadlock, kurang variatif, nyerangnya dari sayap terus, gampang kebaca. Babak kedua udah ada peningkatan, tapi emang Kambojanya parkir pesawat, jay. Tapi alhamdulillah kita bisa menang 2-0, golnya Kadek Ariel dan Iqbal Wijanji. Gimana menurut kalian? Jadi sebenarnya waktu lawan Kamboja itu taktiknya Indra Syafri ini tidak berjalan sesuai rencana gitu. Memang tidak berjalan sesuai rencana karena semua serangannya pemain timnas itu Indonesia ya ditebak semua sama Kamboja. Tapi untunglah kita punya 2 orang center back yang ya punya naluri gol juga sehingga bisa mencetak 2 gol untuk kemenangan Indonesia. Dan ketika kemarin melawan Timor Leste pun ya kita lihat kita bisa membantai habis-habisan Timor Leste. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi gol, tapi di babak kedua ya agak sedikit bermain individual para pemain Indonesia sehingga ya gol-golnya itu tidak sampai 7-8 gitu batas ya, mentok 6 saja sampai peluit akhir dibunyikan teman-teman. Padahal sebenarnya kita bisa banyak gol itu waktu lawan Timor Leste, lebih dari 1 mungkin, lebih dari 6 mungkin golnya itu. Seharusnya seperti itu. Tapi ya permainan Indonesia ya monoton. Begitu-begitu saja teman-teman. Ada ya permainan yang atraktif di antara. Nah, makin rame ya, dimana banyak orang yang mengkritik Indra Syafri, mulai dari netizen, media, bahkan influencer dan pandit bola. Seperti video yang aku stage kali ini, dimana Bung Ropan mengkritik permainan timnas U19 Indra Syafri yang dinilai monoton dan tidak atraktif, kata Bung Ropan ya. Nah, tapi pada akhirnya teman-teman, ini menjadi dikotomi yang terjadi saat ini ya. Karena orang-orang yang fans ya dengan Indra Syafri itu tidak tinggal diam. Akhirnya mereka ketika ada momen seperti contohnya di live ataupun di konten-konten seperti ini, mereka juga komen ya kan, dan menyatakan bahwa yang atraktif seperti U16 dan senior Sintayong dan Nova nggak memiliki piala gitu, nggak punya piala AFF, nggak punya SEA Games gitu, sementara Indra Syafri punya. Nah, inilah yang jadi rusak di media dan di sepak bola kita hari ini ya. Terjadi dikotomi antara pro Indra Syafri dengan yang anti Indra Syafri, pengkritik Indra Syafri. Nah, kalau aku pribadi ya, menurutku ya stop lah untuk kita mengkritik Indra Syafri, stop. Kenapa? Karena ini akan panjang nanti, panjang. Nah, aku memprediksi ya, kalau ini berlanjut, ini akan meruncing nanti di sini, ini di background ini, di kualifikasi Piala Asia, di mana kebetulan tim U19 Indra Syafri itu dapat grup mudah ya. Lawannya Yaman, Timor Leste, Maladewa, itu semuanya di rank di bawah Indonesia. Nah, dan tuan rumahnya Indonesia, ini hostnya Indonesia. Sementara tim U16 Nova Arianto itu tergabung di grup yang terbilang sulit ya. Hanya Kepulauan Mariana yang mudah. Selebihnya Kuwait, tuan rumah ya, ini pernah juara Asia, dan Australia, top global. Nah, kemungkinan besar ini sulit kita untuk lolos ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, kita berharap timnas U16 lolos. Nah, tapi seandainya nanti ini nggak lolos, U16 nggak lolos, U19 lolos, maka akan keluarlah kata-kata ya, mendingan mainnya jelek tapi lolos daripada mainnya atraktif, main cantik tapi nggak lolos. Makin runcing lah dikotomi ini. Jadi aku menghimbau ya, udah stop lah untuk kita menjadikan ini dikotomi ya. Karena penonton yang suka dengan Indra Syafri nggak terima juga Indra Syafri dikritik gitu. Ini akan meruncing jadinya. Nah, tapi saya pikir begini teman-teman, kritiklah apa yang perlu dikritik dan yang perlu didukung ya kita dukung gitu. Kalau menurut saya, apa yang dinilai oleh netizen ya tidak semuanya itu benar begitu, tapi tidak semuanya juga salah, karena kan kita sama-sama menonton, melihat taktik dan permainan skema di lapangan itu seperti apa. Makanya timbullah kritik-kritik kepada Indra Syafri begitu. Kalaupun mereka menang,
ya syukur begitu, kita mendukung bahwa timnas Indonesia itu menang. Tetapi secara taktik memang yang kita lihat bahwa memang permainannya itu monoton begitu. Ya dari tengah ke sayap crossing dan terjadilah gol begitu. Ya walaupun itu menghasilkan sebuah kemenangan untuk Indonesia, tetapi secara permainan taktik-taktik seperti itu saya pikir tidak akan berlaku ketika kita melawan negara-negara yang punya kualitas sepak bola itu setara dengan kita atau jauh atau bahkan satu tingkat di atasnya kita. Contohnya kemarin waktu lawan Kamboja. Waktu lawan Kamboja, timnas kita itu cetak gol itu bahkan di menit 70-an. Artinya apa? Strategi yang diterapkan oleh Coach Indra Syafri itu tidak berjalan dengan baik. Maka saya pikir ketika timbul kritik untuk Coach Indra Syafri dari netizen, saya pikir ya netizen juga melihat strategi dari beliau ini tidak berjalan dengan baik. Jadi saya pikir kritik-kritik itu ya untuk membangun Indra Syafri juga. Ya berbeda dengan orang-orang yang memang tidak suka kemudian menghina, mencaci maki, ya itu urusan mereka. Tapi ya kita harus bisa menilai objektif juga bahwa strategi Indra Syafri ini berjalan juga di beberapa pertandingan seperti lawan Filipina dan Timor Leste. Jadi ya tidak buruk-buruk amat Indonesia U19 di bawah Coach Indra Syafri. Ya, saya pikir seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal persepak bolaan kita, di mana timnas U19 kita lagi berlaga di Piala AFF dan timnas U19 kita berhasil menyapu bersih 3 pertandingan. Di pertandingan pertama, kedua, dan ketiga Indonesia berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya dari Filipina, Kamboja, dan Timor Leste, berhasil disikat sama timnas U19. Tetapi dengan kemenangan itu rupanya tidak cukup untuk netizen Indonesia, buat masyarakat pecinta sepak bola, di mana Indra Syafri terus dikritik oleh para netizen yang mengatakan bahwa taktik dari Indra Syafri ini gameplaynya tidak berjalan sesuai harapan, kemudian permainannya monoton dan walaupun menang tetapi tidak menarik begitu. Jadi saya pikir kritikan-kritikan seperti ini ya perlu dipertimbangkan juga ya untuk dievaluasi lagi di pertandingan berikutnya, karena Indonesia resmi masuk ke semifinal dan akan bertemu dengan Malaysia. Saya pikir strategi Malaysia juga tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepele, karena Malaysia ini ya levelnya itu kalau boleh dilihat setara dengan Indonesia. Jadi semoga ketika nanti timnas U19 ini berhadapan dengan Malaysia, Indra Syafri sudah punya rencana B kalau rencana A-nya itu sedikit tersendat ya. Semoga Indonesia bisa mencetak gol dan meraih kemenangan dan mencapai final dan mengangkat trofi teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.